Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil mu'minin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa amali wa anna sha'im. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara nikmat Allah yang terbesar ialah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat bernabi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah kita pada hari ini, terkhusus ibadah kita pada Jumat hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini merupakan Jumat yang kedua dalam bulan Sya'ban. Dengan kata lain, dalam hitungan hari kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Sya'ban ini kita bisa melakukan seluruh ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam bulan Ramadannya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan Sya'ban ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah taala letakkan dalam bulan Sya'ban. Bahkan seorang ulama, Profesor Dr. Al-Musnid Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau sampai mengarang satu kitab yang berjudulkan Madza fi Sya'ban. Ada apa saja dalam bulan Sya'ban? Di antara sekian banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan daripada bulan Sya'ban menunjukkan bulan yang mulia, di situ dikatakan li'annahu yatasya'ab fihi khairun katsir, karena dalam bulan Sya'ban ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bercabang, yang pongkolnya kalau kita cari terdapat dalam bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah dalam bulan Sya'ban. Dianjurkan untuk kita mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Sya'ban. Apalagi dari sana ada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban.
Sehingga sahabat ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya nggak pernah ngelihat kamu berpuasa yang puasa tersebut lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maknanya, apabila dalam bulan Sya'ban Nabi memperbanyak daripada ibadah puasanya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan sahabat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Pada bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang manusia banyak lalai, manusia banyak teledor, manusia banyak lupa, yang mana bulan tersebut berada di antara Rajab dan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin terkadang itulah keadaan yang tanpa kita sadari yang terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin kita berpikir terkadang, kalau bulan Ramadan kita tidak bisa lagi makan di siang hari, mari kita puas-puaskan dalam bulan Sya'bannya. Kalau dalam bulan Ramadan kita tidak bisa jalan-jalan di siang hari, mari kita puaskan dalam bulan Sya'bannya. Kalau dalam bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan ini, itu, mari kita puaskan dalam bulan Sya'bannya. Inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita terlena dalam bulan Sya'bannya. Seakan-akan dalam bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan aktivitas karena kita diwajibkan berpuasa. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu katsir." Bahwasanya dalam bulan Sya'ban banyak orang lalai, banyak orang teledor. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memperbanyak daripada puasa dalam bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin." Pada bulan Sya'ban pun diangkatnya amalan kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan amal kita. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhibbu an yurfa'a amali wa anna shaim." Dan aku mau, aku suka, aku ingin diangkat, aku punya catatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku dalam keadaan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa sunnah termasuk daripada amalan-amalan yang paling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai. Bahkan dalam riwayat dikatakan nanti di saat kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang dulu di alam dunia orang-orang yang pernah kita zalimi, meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diambil pahala kita dan diserahkan kepada mereka orang-orang yang dulu di alam dunia pernah kita zalimi. Kalau pahala kita habis, nanti diambil daripada dosa orang tersebut diletakkan ke dalam diri kita. Akan tetapi sebelum diambil dosa tersebut dan diletakkan kepada diri kita, malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini orang pahalanya sudah habis, akan tetapi tersisa daripada pahala puasa sunnah orang tersebut." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jangan coba-coba kamu utik daripada puasa sunnah tersebut, karena puasa sunnah tersebut milik aku. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang mengganjar daripada pahala puasa sunnah tersebut." Dan saking besar-besarnya puasa sunnah yang kita lakukan, makanya di sana ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shaim idza akala indahul mafatir salat alaihimul malaikah." Orang yang lagi puasa sunnah, kalau di sekelilingnya orang lagi sedang makan-makan, maka para malaikat berselawat kepada orang tersebut selama orang-orang tersebut di sekelilingnya sedang makan. Maknanya para malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Bahkan nanti orang-orang yang rajin puasa sunnah, baik itu di bulan Sya'bannya, bulan Rajabnya, ataupun di bulan-bulan yang lainnya,
yakhrujuna min kuburihim yu'rafuna bisiyamihim. Nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kubur-kubur mereka. Mereka mendapatkan ciri-ciri yang mana ciri-ciri tersebut menunjukkan mereka selalu puasa sunnah di alam dunia. Yang mana mulut mereka bau misik, wangilah sangat luar biasa. Dihidangkan kepada mereka nampan-nampan yang berisi makanan, dihidangkan kepada mereka ceret-ceret daripada minuman, yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan kepada mereka, kulu, makanlah kalian, faqad ju'tum fid dunya, kalian dulu di alam dunia sudah lapar. Washrabu, minumlah kalian, faqad atashtum fid dunya, sungguh kalian di alam dunia sudah merasa haus. Wastarihu, faqad ta'idtum fid dunya, dan sekarang kalian waktunya istirahat, sungguh kalian telah berletih-letih di alam dunia. Itulah janji mereka bagi mereka orang-orang yang selalu menjalankan ibadah puasa sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah ambil kesempatan dalam bulan Sya'ban ini untuk kita berpuasa sunnah. Baik itu kita bisa menjalankan satu harinya atau 2 harinya, bahkan lebih, syukur-syukur. Inilah yang diinginkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan untuk menopang ibadah kita nanti dalam bulan Ramadan. Makanya dikatakan bulan Rajab dan Sya'ban ini merupakan pemanasan kita ibadah dalam bulan Ramadan. Kalau kita bisa giat ibadah dalam bulan Rajabnya, bisa giat ibadah dalam bulan Sya'bannya, insya Allah dalam bulan Ramadannya kita gampang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau dalam bulan Rajabnya kita tidak engah, dalam bulan Sya'bannya kita tidak mengetahui daripada fadilah-fadilahnya, sehingga nanti masuk bulan Ramadan sekedar menjadi seremonial tahunan bagi kita. Ramadan sekedar menjadi tahunan yang masuk ke dalam hidup kita, keluar begitu saja. Yang menjadi fokus kita dalam bulan Ramadan bukan ibadahnya, bukan qiyamul lailnya, akan tetapi menjadi fokus kita dalam bulan Ramadan sekedar memenuhi syahwat kita untuk berbuka puasa, memenuhi syahwat kita untuk makan makanannya, memenuhi syahwat kita dari hal-hal dunia yang lainnya. Inilah apabila bulan Ramadan kita tidak persiapkan dari bulan Rajabnya dan bulan Sya'bannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah dalam bulan Sya'ban ini kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan Sya'ban ini kita bisa menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita diberi taufik hidayahnya, diberikan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah dalam bulan Ramadan, dan akhirnya kita bisa dipertemukan dengan bisa beribadah dalam bulan Sya'ban, dan akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dan beribadah dalam bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwasamul alim. Aqul qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata 'abdih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nasiri sunnati. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa abudu haqqa ibadati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح وزبير بن العوام وعن سبتين جليلين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعن أمهما البتول سيدنا فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن سيدنا خديجة الكبرى وعن سيدنا عائشة الرضا وعن عمينا بك خير الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن أزواجهم الطاهرة من العدناس وعن باقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدتنا هذا من مطمئنة وسائر البلاد المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وسكر الموحدين ودمر أعداءك أعدين وأعل كلمة الحق إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.